Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo diikuti labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, bersihkan kesyirikan kami yang samar dan yang nyata. La syarika lak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'. Ya Allah, turunkan hidangan dari langit. Takunu lana idal li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Semoga Allah menurunkan hidangan rahasia-rahasia kalamnya, rahasia-rahasia hadis Rasulullah, rahasia-rahasia Islam. Baik, kita akan mengkaji surat Al-Hajj ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Apakah kamu tidak melihat sesungguhnya apa-apa dan siapa-siapa yang ada di langit dan bumi itu sujud kepada Allah. Wasyamsu matahari, wal qamaru bulan, wan nujumu bintang-bintang, wal jibalu gunung, wasyajaru pohon, wad dawabu dan binatang melata. Wa katsirum minan nas dan kebanyakan di antara manusia. Wa katsirun haqqa alaihil azab dan kebanyakan mereka mendapatkan azab. Wa may yuhinillahu fama lahu mim mukrim. Dan barang siapa yang dihinakan Allah, maka baginya tidak ada yang mampu untuk memuliakannya. Innallaha yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah berkehendak terhadap apa yang dikehendaki. Sahabat salikin, perlu kesadaran yang sangat tinggi bahwa yang sujud itu bukan hanya sekedar manusia, tapi alam semesta. Kalau kita sujud, wasjud waqtarib, sujud yang betul-betul sujud, maka insya Allah kita akan merasakan sujudnya alam semesta. Kita ini bagian daripada alam semesta enggak? Ya, bagaikan debu. Kita ini kecil bagaikan debu dibandingkan dengan alam semesta. Pohon sujud, burung sujud, matahari, bulan, bintang, semuanya sujud. Kira-kira lebih sujud mereka daripada kita? Ya, sungguh terlalu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu diciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Bahkan ini jailun fil ardi khalifah. Manusia dijadikan khalifah di muka bumi,
bukan dari kalangan malaikat, bukan dari kalangan jin. Jadi kalau kita ini tidak lebih sujud daripada pohon alam semesta, sungguh terlalu. Masih ingat, yang membedakan diri kita dengan iblis adalah sujud. Masya Allah, ketika kita sibuk mempelajari sujud yang betul-betul sujud, Mas Bri, ya, sujud yang wasjud waqtarib, sujud yang dekat dengan Allah, sujud yang mentiadakan diri kita. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu syai'in halikun illa wajah. Semuanya itu hancur, semuanya itu sirna. Yang wajib ada adalah wajahnya Allah. Kita mempelajari sujud yang betul-betul indah dan nikmat. Ketika menemukan ayat ini sangat senang dan bahagia, dan kita termotivasi untuk sujud yang lebih dalam lagi. Jangan sampai sujud kita itu kalah dengan alam semesta. Jangan sampai sujud kita itu kalah dengan para malaikat. Malaikat diciptakan tidak ada nafsu. Kalau disuruh sujud ya sujud terus, sedangkan manusia diciptakan ada nafsunya. Manusia itu kan cenderung sami'na wasaina. Setelah mendengar perintah, karena ada nafsunya, akhirnya maksiat. Sedangkan malaikat itu disuruh ngangkat aras. Ya. Jadi ketika kita ini sujud yang menghamba, maka kita bersama alam semesta itu sujud kepada fataros samawati wal ard. Binatang melata juga sujud. Ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku dan maha tinggi dan terpuji. Rasanya indah kalau kita masuk dalam zona sujud yang makrokosmos. Ada perasaan tidak ingin bangkit sujud. Ada perasaan tidak ingin bangkit sujud. Coba kita latih. Kita biasakan sujud yang sempurna. Nanti akan dipahamkan sujudnya pohon, sujudnya burung, sujudnya alam semesta. Yang sujudnya itu tidak ada kata-kata, tapi tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa ta'ir wa kunna fa'ilin. Berkali-kali kita sampaikan tidak ada keadaan yang paling dekat dengan Allah kecuali dalam keadaan sujud. Panjenengan buka Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah, beribadahlah kepada Tuhan kalian, dan lakukanlah amal baik agar kalian menjadi orang yang beruntung. Ya Allah, gak tahu ayat ini kita anggap biasa atau luar biasa.
Kalau kita tidak menggali ruku dan sujud, ayat ini biasa. Tapi kalau kita ada di dalamnya, yang ingin ruku dan sujud yang benar-benar, pasti senang. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah. Beribadahlah kepada Tuhan kalian dan lakukanlah kebaikan agar kalian menjadi orang yang beruntung. Ini termasuk ayat sajadah. Ngaji ketemu ayat sajadah pasti bicara tentang sujud. Dan seakan-akan memotret kita, sujud kita sejauh mana. Sudah dalam apa masih di permukaan. Ya. Kalau kita tidak belajar ilmu sujud, ayat sajadah itu biasa. Tapi kalau kita mempelajari ilmu sujud dan sampai kepada disujudkan Allah, indah. Ada dialog, ada komunikasi, doa yang bukan dari akal, tapi dari hati dan jiwa yang mengalir begitu saja. Lama rasanya sebentar, indah. Kalau sudah ngalami sujud seperti ini, kemudian ketemu ayat-ayat tentang sujud, bahagia enggak? Bahagia. Sujudku ini apakah sudah seperti ayat ini? Kalau sudah, walaupun sekian persen, senang enggak? Senang. Kalau panjenengan itu membaca koran, kemudian ada foto jenengan, ada foto anak jenengan, senang nggak? Senang. Ada berita jenengan yang diliput, senang nggak? Senang. Kalau koran itu tidak ada foto kita, kan lewat. Sama, membaca Al-Quran juga seperti itu. Membaca Al-Quran akan menjadi bacaan biasa kalau kita tidak menjadi bagian daripada itu. Ini ada di dalam surat Al-Hajj. Semoga yang mendengarkan ini nanti dipanggil Allah ke tanah suci. Semoga kita menjadi bagian nanti dipanggil Allah untuk haji. Perhatikan, semoga kita nanti dipanggil Allah mendapatkan bagian ruku dan sujud. Mendapat bagian ruku dan sujud. Bukan ruku dan sujud yang asal-asalan. Akhirnya warka'u ma'ar raki'in wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Nanti akan merasakan ruku bersama dengan orang-orang yang ruku. Orang yang pernah merasakan nikmatnya ruku dan nikmatnya sujud pasti mengiyakan. Cukup satu saja yang bercerita, yang mendengarkan itu, ya. Nanti ada di dalam ayat lain, wa idza qila rka'u wa hum la yarka'un. Apabila dikatakan kepada mereka rukulah, mereka itu tidak ruku. Ruku itu ada dua. Ada yang ruku hanya badannya, ada yang ruku jasmani dan rohaninya. Kenapa Allah sampai berfirman rukulah bersama dengan orang-orang yang ruku? Berarti ada orang yang ruku belum bersama, belum ma'ah. Ma'ah ini berarti bicara satu channel. Satu channel. Orang yang betul-betul ruku, channelnya Allah. Kalau makmumnya satu channel, akhirnya ruku dan sujudnya lama, tidak terasa. Ma'ah itu bersama, satu channel. Tapi kalau imam dan makmumnya tidak satu channel, ngersulo enggak? Ngersulo, suwi ini rek, Masya Allah. Karena belum ma'ah. Dan ma'ah ini harus kita cari.
Rasulullah bersama sahabat itu ma'ah. Buka itu nanti surat Al-Fatah ayat 29 itu. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud. Muhammad adalah utusan Allah dan sahabat-sahabat yang bersamanya. Sahabat-sahabat yang bersama Rasulullah itu sangat tegas kepada kekafiran dan sangat kasih sayang kepada orang yang beriman. Kalian melihat mereka itu rukuknya lama. Lihat mereka itu siapa? Rasulullah bersama sahabat. Karena di dalam rukuk dan sujudnya itu ada yang dicari. Ya bataghuna fadlan minallahi wa ridwana. Yang dicari adalah karunia dan ridho Allah. Nah, perhatikan, rukuk kita itu pencarian apa tidak? Ini yang jadi masalah. Rukuk dan sujud kita itu pencarian apa tidak? Apa sekedar rukuk dan sujud? Kalau rukuknya itu pencarian, maka nanti sesama pencarian ketemu. Sesama yang menemukan yang dirukui dan sujud ketemu. Karena ketemu Mas Bri, akhirnya dia berkata sodakta. Ya, saya tadi ketika rukuk dan sujud merasakan begini. Sodakta. Loh, saya tadi ketika rukuk nggak merasakan apa-apa. Loh, channelnya nggak sama, programnya nggak sama. Jadi kita harus meriadoi dan mentirakati warka'u ma'arroki'id wasjud waqtarib. Kalau nanti rukuk kita itu sangat dalam dan khusyuk, nanti kira-kira ketemu dengan rukuk dan sujudnya alam semesta? Ketemu. Kalau rukuk dan sujudnya kita itu khusyuk dan dalam, nanti akan ketemu. Jangan membayangkan rukuk dan sujud mereka itu seperti gerakan. Gak ada gerakan, yang ada ketundukan. Coba kemarin lagi viral hujan es, seneng gak sampean? Es teh. Ya Allah, viral gak hujan es itu? Mari kita muhasabah, siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang menundukkan angin? Siapa yang menundukkan pepohonan? Itu menjadi renungan. Sayang sekali kalian tidak mengerti tasbih mereka. Tasbih mereka itu bukan berupa suara seperti tasbih kita, tapi tasbih mereka itu adalah tunduk. Disuruh hidup seperti pohon, merindangi, memberikan buah-buahan, yaitu sujudnya mereka, tasbihnya mereka. Ya Allah, pernah terjadi sesuatu yang luar biasa. Insya Allah ini sudah jenengan terima. Diadakan penelitian, ternyata ada salah satu profesor yang tertarik bahwa di balik daun-daun itu ada suara yang tidak bisa didengarkan oleh telinga. Akhirnya dibawa ke lab. Ternyata suara tasbih. Suara tasbih yang ketika itu tidak diketahui ini suara apa. Akhirnya sama profesor muslim ini sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu. Ini tasbih mereka. Masya Allah. Jadi terkadang apa yang disampaikan kebenaran Al-Quran itu baru diiyakan setelah ilmiah. Nah kita ini
sering mengatakan ini tidak logis, ini tidak logis. Logikanya siapa? Kalau logika kita itu PAUD dan TK, mesti mengatakan tidak, buaya kita itu tidak logis itu. Ya kalau orangnya cerdas. Kalau orangnya tidak cerdas, dikit-dikit nggak logis, karena akalnya, Pentiumnya tidak mampu. Insya Allah dengan fafahamna Sulaiman nanti akan dipahamkan. Karena itu wilayah irasional yang luar biasa. Jadi kalau boleh saya katakan, akal kita itu sering terlambat. Cepat mana dengan Al-Quran? Dan Rasulullah dituduh gila, ahli sair dan lain sebagainya, karena belum bisa menjangkau. Akhirnya setelah terjangkau, ya Allah, sodakta. Nah, mengiyakan kita ini terpaksa apa? Mengalaminya. Kalau ruku dan sujud kita biasa-biasa saja, nggak mungkin bisa mengiyakan, nggak mungkin bisa mengiyakan. Wong belum ma'a. Apakah si fulan itu khusyuk? Dia mengatakan iya khusyuk. Kalau si fulan itu mengatakan ya khusyuk sedangkan dia nggak khusyuk, bohong nggak? Bohong. Apakah makanan ini enak? Dia nggak makan, tapi ngomong enak, bohong nggak? Semoga dipahamkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ini luar biasa. Luar biasa. Apakah ada selain Al-Quran yang menjelaskan tentang tasbihnya alam semesta?